Orang Kristen itu difitnah sebagai penyembah tiga Tuhan. Nah, itulah yang dimaksud dengan retorika polemik itu. Contoh lainnya, seperti yang bisa Anda baca juga kutipannya di buku saya, orang musyrik itu, kata Profesor Mudibsir itu, orang musyrik itu sebetulnya pandangan agak gila sebetulnya. Coba Anda lihat, orang musyrik itu, kata beliau, orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itulah orang-orang musyrik di Mekah itu mereka itu penganut agama tauhid. Tapi sama Quran dimusyrik-musyrikan gitu loh. Difitnah sebagai orang musyrik. Tujuannya supaya Quran memenangkan perdebatan dengan mereka. Ya, dalam komunikasi sehari-hari dalam perdebatan kita sebagai sesama manusia, kritik semacam itu kan bukan kritik yang jujur gitu loh. Itu kan fitnah jelas. Anda tuh ketika mengkritik seseorang nggak boleh melebih-lebihkan pandangannya hanya karena ingin menang debat dengan dia. Itu kan perbuatan tercela gitu loh. Hanya karena ingin menang debat, terus kita mendistorsi pandangan orang lain supaya kita keluar sebagai pemenang. Itu kan tindakan tercela. Dan itulah yang dialamatkan oleh beliau kepada kitab sucinya umat muslim. Artinya, ketika mengatakan Al-Quran berpolemik dalam arti yang seperti itu sama saja dengan Anda menuduh Tuhan telah berbuat fitnah kepada hamba-hambanya supaya dia menang debat dengan mereka. Kan konsekuensi logisnya begitu. Saya itu udah nulis beberapa kali tentang masalah itu, saya menunggu bantahan. Bagaimana itu bantahan? Emang faktanya begitu, konsekuensi logisnya. Kemudian, ketika Anda mengatakan bahwa apa yang dikatakan Quran itu berbeda dengan apa yang dikatakan, dengan apa yang diyakini oleh orang Kristen, lalu perbedaan itu Anda anggap sebagai retorika polemik supaya Quran menang debat dengan orang Kristen, tahu konsekuensinya apa? Secara tidak sadar Anda itu mempertentangkan antara pengetahuan Tuhan dengan kalamnya, dengan pembicaraannya. Jadi Tuhan tahu, kata Munifsir itu, bahwa orang Kristen itu nyembah satu Tuhan. Tuhan tahu. Tapi sengaja mereka itu ditampilkan sebagai penyembah tiga Tuhan supaya terlihat apa? Supaya terlihat naif, gitulah kira-kira keyakinan. Supaya Tuhan menang debat dengan mereka. Artinya Tuhan tahu sesuatu, tapi yang dikatakannya beda dengan pengetahuannya. Itu kok bisa gitu loh. Mana ada aliran teologi yang memungkinkan adanya pertentangan antara firman Tuhan dengan pengetahuan Tuhan. Kalau Tuhan tahu tentang sesuatu, pasti yang dikatakannya nggak mungkin bertentangan dengan apa yang dia ketahui. Itu kalau seandainya Anda memungkinkan ada yang pertentangan, dia sama saja Anda mungkin Tuhan berbuat bohong sebetulnya, ya kan? Pada akhirnya konsekuensi logisnya begitu. Masa Tuhan tahu tentang sesuatu, terus yang dikatakannya beda dengan apa yang dia ketahui, ya itu kan sama aja dengan bohong. Itu konsekuensi logis ya dalam ilmu adab bil bahsi wal munadharah. Kritik semacam ini sah, namanya mimbabil ilzam. Jadi kita memperlihatkan kepada yang bersangkutan ini konsekuensi logis dari pandangan Anda. Kalau Anda tidak setuju dengan konsekuensi logis itu, tugas Anda adalah ibtalul mulazamah. Jadi membatalkan keterkaitan itu. Oh enggak, pandangan saya ini enggak berkonsekuensi pada penisbatan perbuatan fitnah kepada Tuhan. Pandangan saya ini tidak berkonsekuensi pada penisbatan kebohongan atau pertentangan antara pengetahuan Tuhan dengan pembicaraannya. Jelaskan itu secara rasional. Saya sudah menjelaskan itulah konsekuensi dari pandangan beliau, dan itu jelas tidak bisa kita terima. Karena bagaimana mungkin Anda mengalamatkan pola kritik yang tidak terpuji kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berfirman dengan Al-Quran itu. Nah, tapi inilah teman-teman sekalian cara pikir orang Barat ya. Orang Barat itu cenderung melihat Quran sebagai teks mati, dilepaskan dari sisi sakralitasnya gitu loh. Karena bagi mereka klaim Tuhan, Quran firman Tuhan itu hanya masalah iman aja. Kalau kita ingin mengkaji Quran secara ilmiah, ya diperlakukan Quran itu sebagai dokumen sejarah saja gitu loh. Nah itu makanya kenapa saya menulis buku membuktikan Al-Quran sebagai kalam ilahi. Tujuannya salah satunya itu, berurusan pandangan itu, bahwa klaim yang menyebut Quran sebagai firman Tuhan itu bukan klaim iman semata, tapi itu adalah klaim rasional, dan setiap klaim rasional yang terbukti sahih secara keilmuan itu sah disebut sebagai klaim ilmiah. Jadi kalau Anda memperlakukan Quran sebagai dokumen sejarah biasa, dokumen sejarah sebagai teks mati, sementara argumen-argumen yang tersaji menggiring kita pada kesimpulan bahwa dia itulah firman ilahi, berarti kajian Anda tidak ilmiah ketika itu, karena Anda menolak fakta.
Makanya itu yang harus kita diskusi. Itulah pentingnya kita itu memaparkan secara ilmiah, secara rasional kepada orang di luar sana, orang non-muslim, bahwa Quran kita itu bisa dipertanggungjawabkan statusnya sebagai kalam ilahi secara ilmiah. Kalau itu terbukti, nah ini cara pandang Munim Siri itu ya pengen ngelihat Quran itu sebagai dokumen sejarah aja. Coba kalau Anda memposisikan Quran sebagai kalam ilahi, mungkin nggak Tuhan itu mengkritik dengan cara semacam itu? Jangankan Tuhan, kita aja sama manusia nggak mungkin kok. Kalau orang terpuji gitu ya. Perbuatan semacam itu, memfitnah orang supaya menang debat dengan dia, itu kan tidak mungkin dilakukan oleh, hatta kalaupun Quran disebutkan kepada Nabi Muhammad nggak mungkin melakukan itu karena beliau nggak punya akhlak semacam itu, gitu ya. Itu satu. Nah, contoh lain misalnya, ada satu ayat yang sering digunakan oleh para apologet Kristen untuk menunjukkan bahwa, orang Islam, Quran yang kau pegang itu nggak mengkritik keyakinan kita loh. Itu mengkritik satu sekte sempalan dalam agama kita, tapi itu nggak cocok buat kita gitu loh. Seolah-olah kan gitu. Para apologet itu bilang gitu. Jadi Quran kamu itu nggak mengkritik keyakinan kita, tapi itu mengkritik kelompok lain, memang bagian dari kita, tapi itu kelompok heretik, kelompok sempalan. Ayat yang saya jadikan rujukan itu adalah ayat yang berbunyi, Ya Isa ibn Maryam, anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Jadi Allah itu menyajikan pertanyaan retoris di Al-Quran, wahai Isa ibn Maryam, wahai Isa putra Maryam, anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, apakah engkau berkata kepada orang-orang itu, jadikanlah aku dan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Nah, dengan ayat ini para apologet Kristen itu berkesimpulan bahwa Quran ini hanya mengkritik Trinitas versi sempalan yang memasukkan Maryam sebagai salah satu pribadi dari Trinitas itu. Jadi ada memang sekte-sekte dalam Kristen itu sekte sempalan, sekte Collyridians ya. Sudah saya bahas di situ. Itu ada di di Jazirah Arabia di zaman Nabi yang penganut semacam itu. Dia itu konsep Trinitasnya beda tuh memang dengan Kristen yang seperti yang sekarang itu, yang Bapa, Anak, Roh Kudus kan kalau sekarang. Kalau dulu kan Bapa, Anak, Maria. Kalau sekte sempalan ini merumuskan Bapa, Anak, Maryam, kira-kira begitu ya. Nah, dengan ayat ini mereka sebut, lihat Quran kamu itu nggak mengkritik cerita versi kita, itu hanya sekte sempalan. Kesalahan utama dari orang yang berpandangan semacam ini apa? Mereka hanya menyoroti ayat ini saja dan melupakan ayat-ayat lain yang secara jelas mengkritik konsep Trinitas, bahkan apapun. Konsep Trinitas dengan rumusan apapun dan keyakinan Kristen apapun itu dikritik sama Quran semuanya. Jadi penganut Trinitas, triteisme yang mengatakan tiga Tuhan. Ya, kalau Trinitas kan satu Tuhan dengan tiga pribadi. Nah, kalau triteisme itu sudah jatuh ke dalam politeisme sebenarnya. Makanya ada tiga Tuhan. Itu sekte sempalan juga. Mau sekte sempalan, mau sekte mayoritas, itu semuanya dikritik sama Al-Quran. Dan saya sudah kaji itu sekitar 7 ayat dalam Al-Quran yang kalau Anda teliti satu persatu, itu mengkritik semua ajaran dalam Kristen. Tidak terkecuali. Tidak terkecuali. Kalau tidak percaya silahkan nanti kita diskusikan. Ada nggak satu sekte dalam Kristen yang nggak kena itu, yang nggak dikritik oleh Al-Quran? Nggak ada. Saya nanti akan jelaskan ya.